Halo sahabat rumah belajar. Perlu diketahui bahwa air adalah kebutuhan pokok semua makhluk hidup. Sumber air di muka bumi bermacam-macam, mulai dari sungai, laut, danau, dan lain sebagainya. Ingin tahu mengapa air yang kita gunakan setiap saat bisa terus ada? Itu dikarenakan air mengalami proses yang dinamakan siklus air atau daur air. Halo sahabat rumah belajar, masih bersama saya Pak W. Kali ini kita akan belajar mengenai siklus atau daur air. Diharapkan setelah melihat video ini, sahabat rumah belajar dapat mengetahui apakah itu siklus atau daur air, dampak dari siklus air, dan manfaat air bagi makhluk hidup, serta bagaimana cara menghemat air. Menurut Wikipedia, siklus air atau siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Siklus air mempunyai beberapa tahapan, meliputi evaporasi, transpirasi, kondensasi, dan presipitasi. Evaporasi atau penguapan adalah proses di mana air yang ada di laut, rawa, danau, samudra, dan lainnya menguap akibat adanya pemanasan sinar matahari. Dalam tahapan ini, air diubah menjadi uap air atau gas, sehingga bisa naik ke atas atmosfer. Nah, semakin besar energi panas matahari yang sampai ke permukaan bumi, maka laju evaporasi juga akan semakin besar. Selanjutnya, kita ke tahapan transpirasi. Transpirasi adalah proses penguapan yang serupa dengan evaporasi. Hanya saja, proses penguapan ini terjadi pada jaringan makhluk hidup, misalnya tumbuhan. Transpirasi juga mengubah air menjadi uap air dan dibawa ke atmosfer. Selanjutnya, kita akan ke tahap kondensasi. Kondensasi adalah proses berubahnya air menjadi partikel es akibat suhu udara yang rendah, hingga akhirnya membentuk awan tebal. Ketika air menguap menjadi uap air tadi, ia akan naik ke lapisan atas atmosfer. Di ketinggian tertentu, uap air berubah menjadi partikel es yang berukuran sangat kecil karena pengaruh suhu udara yang rendah. Partikel-partikel es tadi akan saling mendekati satu sama lain, kemudian membentuk awan kabut di langit. Tahap selanjutnya yaitu presipitasi. Presipitasi adalah proses pencairan awan hitam hingga jatuh menjadi hujan. Awan atau uap air yang terkondensasi kemudian turun ke permukaan bumi sebagai hujan karena pengaruh angin panas atau perubahan suhu. Dampak dari siklus air sangat mempengaruhi peristiwa di bumi dan kelangsungan hidup makhluk hidup. Tanpa air, kehidupan di bumi tidak akan bisa berjalan atau semua makhluk hidup akan mati. Manfaat air antara lain yang pertama untuk kehidupan manusia. Tanpa konsumsi air, metabolisme tubuh menjadi tidak akan seimbang. Air merupakan salah satu faktor pendukung dalam suatu kegiatan hari-hari manusia seperti mandi, mencuci, memasak, dan lain sebagainya. Selanjutnya,
manfaat air untuk hewan. Tubuh hewan juga akan membutuhkan banyak air untuk melancarkan aktivitas metabolismenya. Yang terakhir yaitu manfaat air untuk tumbuhan. Bagi tumbuhan, air digunakan untuk suatu proses fotosintesis. Terganggunya daur air akan menyebabkan terganggunya keseimbangan makhluk hidup yang ada di bumi. Salah satu kegiatan manusia yang dapat menyebabkan terganggunya air adalah penggunaan air secara berlebihan. Penghematan air merupakan salah satu yang dapat kita lakukan agar air yang digunakan sesuai dengan kebutuhan hidup. Tindakan penghematan air dapat dilakukan dengan cara-cara berikut. Misalnya, menutup kran setelah menggunakannya. Selanjutnya, memanfaatkan air bekas cucian beras atau sayuran untuk menyiram tanaman. Yang terakhir, tidak mencuci kendaraan setiap hari. Membersihkan kendaraan bisa dengan mengelapnya saja. Semoga sahabat rumah belajar semakin bijak untuk menggunakan air dalam kegiatan sehari-hari. Demikian tadi pembelajaran tentang siklus atau daur air. Untuk menambah wawasan tentang materi dan pelajaran lainnya, silahkan kunjungi portal Rumah Belajar berikut. Terima kasih.